Fauzan pernah nikah siri dengan korban, hingga motif pelaku tega habisi Sinta. Terbongkar motif di balik aksi keji Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, memutilasi Sinta Handiana, 40, yang jasadnya dibuang di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ucapan korban yang jasadnya ditemukan tanpa kepala itu membuat sakit hati Fauzan Fahmi. Hal itu diungkapkan Fauzan saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sakit hati, Pak. Korban merendahkan istri saya, ibu saya. Korban ngucapin istri saya pelacur. Orang tua saya pelacur. Ungkap Fauzan dikutip dari akun Instagram @jatanras Polda Metro Jaya pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Emosi Fauzan pun memuncak. Ia tega memotong kepala Sinta Handiana setelah mendengar pernyataan korban. Saya juga enggak tahu, Pak. Saya juga waktu menggorok itu enggak melihat apa-apa saya itu. Saking emosi saja kali, ujar dia. Potongan kepala dari mayat Sinta Handiana ditemukan pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, dini hari, di Jalan Inspeksi Waduk Pluit. Selain itu, Fauzan mengungkapkan hubungannya dengan Siti Handiana. Ia mengaku pernah menikah siri dengan janda 4 anak itu. Dulu pernah ada dulu. Sudah 2 tahun yang lalu kami pernah siri, ujar Fauzan. Namun, hubungan keduanya kini telah kandas. Ia akhirnya bertemu kembali dengan Sinta pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024. Hari itu juga tepat saat keluarga korban mengaku kehilangan kontak dengan Sinta. Fauzan menuturkan pada hari tersebut korban mengaku butuh ikan. Iya, dulu pernah, cuma sudah bubar. Sudah lama juga enggak ada hubungan, enggak ada kontak, kata Fauzan. Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengungkapkan Fauzan membunuh Sinta dengan cara mencekik leher korban dari belakang hingga tak sadarkan diri. Lalu, pelaku meletakkan korban di gang samping rumah milik pelaku. Rumah Fauzan berada di Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya, pelaku mengambil pisau dan langsung menggorok leher korban sampai terpisah dari badannya, kata Rovan. Kepala mayat korban dibungkus dengan selimut, busa kasur, dan karung sehingga menyerupai bungkusan ikan. Karena background daripada pelaku ini adalah sebagai broker ikan di Pasar Lelang Muara Baru, ungkap Rovan. Polisi menjerat Fauzan dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, subsider pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat pidana mati. Fauzan ternyata bohongi pedagang, bilang karung isi ikan. Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, ternyata juga membohongi pedagang pasar saat membawa jasad korban Sinta Handayani, 40. Dengan menggunakan bungkusan karung. Fauzan menyebut karung yang dibawanya berisi ikan yang akan dibawa ke bandara. Hal itu disampaikan salah satu pedagang pasar, Sutrisno, 42, yang sempat terlihat membantu Fauzan menaikkan karung ke mobil bak terbuka tanpa tahu isi bungkusan itu adalah mayat korban. Saya sempat nanya, itu apa mas? Jawabnya ikan mau dipaketin ke bandara, kata Sutrisno kepada tribunjakarta.com. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Bungkusannya karung, lumayan berat. Berdua, terus ada yang bantu 2 orang sama saya, bantuin naikin doang. 4 orang, ucap Sutrisno. Ia tak menyangka bahwa karung itu ternyata berisi mayat korban mutilasi. Sebab, ketika dibawa oleh pelaku Fauzan dan seorang pria misterius berjaket merah, tidak tercium bau maupun terlihat darah yang keluar dari karung itu. Kita nggak mikir ke situ. Awalnya sekadar bantu saja, nggak memerhatikan. Karungnya rapi, nggak ada bau. Bercak darah juga nggak ada, ucap Sutrisno. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, Fauzan terlihat dibantu beberapa pedagang di pasar untuk menaikkan karung berisi jenazah tersebut ke dalam bak mobil. Salah satu pedagang yang terekam membantu Fauzan mengangkat karung isi mayat ialah Sutrisno. Sutrisno yang merupakan pemilik toko sembako di pasar itu menegaskan tak tahu bahwa isi karung yang dibawa Fauzan adalah mayat. Diketahui,
Aktivitas itu terekam pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Fauzan terlihat mendorong gerobak dengan karung berisi mayat Sinta di atasnya dari kediamannya di Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan. Fauzan mendorong gerobak itu dibantu seorang pria berjaket merah. Identitas pria berjaket merah itu masih misterius. Warga di sekitar lokasi pun tak mengenalinya. Kemudian, Fauzan dan pria berjaket merah mendorong gerobak memasuki area parkiran pasar. Mereka mendekat ke arah mobil bak terbuka berwarna hitam yang terparkir di dekat lapak-lapak pedagang. Saat itu Fauzan dan pria berjaket merah tampak kesulitan mengangkat karung berisi mayat Sinta ke atas bak terbuka. Kemudian datang dua orang lainnya yang akhirnya membantu menaikkan karung ke atas bak, di mana satu di antaranya ialah Sutrisno. Sutrisno mengakui benar dirinya sempat membantu menaikkan karung itu ke mobil losbak. Namun, ia sama sekali tak mengetahui bahwa karung tersebut berisi mayat manusia. Saya benar-benar nggak tahu kalau itu isinya mayat, ungkap Sutrisno kepada tribunjakarta.com. Sutrisno menceritakan, pada saat Fauzan tiba dengan karung berisi mayat itu, ia sedang bersiap-siap pulang ke rumah usai menutup toko sembakonya. Sutrisno lalu melihat Fauzan dan pria berjaket merah tersebut mengalami kesulitan saat akan mengangkat karung ke atas bak mobil. Melihat itu dia kayaknya keberatan terus akhirnya membantu. Bantu dorong doang di dalam mobil, katanya. Diketahui, dalam rekaman CCTV, Sutrisno ialah orang yang mengenakan kaos hitam, bercelana pendek, dan terdapat sebatang rokok di mulutnya. Saat itu, tanpa menaruh rasa curiga, Sutrisno akhirnya membantu mengangkat karung itu ke atas bak mobil. Sutrisno baru mengetahui bahwa karung itu berisi mayat ketika dirinya dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Polisi meminta Sutrisno menjelaskan aktivitasnya membantu pelaku menaikkan karung ke dalam bak mobil. Namanya kita lihat dia kesusahan bawa itu. Saling tolong-menolong inisiatif sendiri. Dia nggak nyuruh. Lihat di depan mata ada berat gitu masa nggak bantu, ucap dia. Baru tahu dengar berita rame katanya itu mayat. Katanya yang pas saya naikin itu ternyata mayat. Kaget saya. Cuman waktu sebelumnya memang benar-benar nggak tahu. Dari polisi yang ngasih tahu, itu mayat, pungkas Sutrisno.